Dan awalnya kita memang dua penceramah juga ada dari Iran. Kebetulan di Iran ini sekarang ada masalah, ya koneksi agak susah. Tadi kebetulan tadi siang tiba-tiba atau Syekh Ali Rabani menghubungi saya dan siap untuk memberikan tausiah seandainya koneksinya bagus pada malam hari ini. Sehingga pada malam hari ini kalau seandainya Syekh Ali Rabani datang, dalam pengertian koneksinya bagus, karena kita tahu di Iran koneksi diperketat, internet diperketat, maka insya Allah pada malam hari ini kita akan ada dua penceramah. Yang pertama Ustadz Samsunar Nurdin, yang kedua adalah Syekh Ali Rabani. Dan pada kesempatan kali ini seperti biasa acara kita dipandu oleh Ibu Meli Sri Gumati yang selama ini bertugas sebagai bandar. Malam ini akan menjadi pemandu acara kita, tapi juga menjadi bandar juga, karena nanti juga ada acara cabutan bertuah juga. Jadi malam ini merangkap. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, mari kita memasuki acara kita dengan mempersilakan kepada Ibu pemandu acara kita, Ibu Meli Sri Gumati, untuk memandu acara kita, dan mudah-mudahan Ustaz Samsunar sudah bersama dengan kita. Fadal, Bu Meli. Baik Ustaz, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Yang kami hormati guru kita, pengayom dan pembina Rumah Kajian Al-Quran Al-Baru Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Rusli Malik, serta Bapak Ibu hadirin jamaah tadabbur Al-Quran yang dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh karunia, atas seluruh nikmat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita untuk tetap dapat menyampaikan salam dan salam kepada baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang disifatkan di dalam Al-Quran, Azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat berat hati melihat kita menderita dan sangat ingin melihat kita bahagia. Baginda Nabi yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran untuk mengatakan, Qul la as'alukum alaihi ajron illal mawaddata fil qurba. Aku tidak meminta balasan suatu apapun atas seruanku ini, kecuali kecintaan kepada Al-Qurba. Baginda Nabi yang di setiap bulan Rabiul Awal diperingati hari kelahirannya, dan bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang agung karena lahirnya manusia yang agung. Oleh karena itu, sebagai bentuk persembahan kecil kami, Rumah Kajian Al-Quran Al-Baru ingin menghadirkan narasumber pembicara tamu. Insya Allah akan dihadiri oleh dua orang narasumber, yaitu Syekh Ali Rabani dari Iran dan Ustadz Samsunar Nurdin dari Makassar, Indonesia. Namun sebelum itu, marilah kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Syafi'i Saleh dari Singapura. Kepada Ustadz Syafi'i Saleh, dipersilahkan. Alhamdulillah, syukran, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد صل على محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul aliyul azim, maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Kami haturkan terima kasih kepada Ustadz Syafai Saleh yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga bagi yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan rahmat dan mendapatkan ketenangan kalbu. Alhamdulillah, insyaAllah. Baik Bapak Ibu jamaah semua, sebelum kita mendengarkan hikmah maulid, kita akan menyaksikan terlebih dahulu video seuntai syair kado maulid buat Nabi yang dipersembahkan oleh Ustadz Samsunar Nurdin. Selamat menyaksikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Syair ini sebagai hadiah dalam Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, namamu semerbak harum mewangi, memenuhi jagat semesta. Anugerah Tuhan padamu terpuji sejak azal dan abadi, mengikuti asli hakikat itulah-Nya. Muhammad, engkau Ahmad bersama Mim di bumi secara zahir, berjalan di pasar dan duduk bersama hamba sahaya, mengayomi perempuan tua dan para janda miskin, serta sentuhan jemari tangan dinginmu mengelus-ngelus kepala anak-anak yatim. Namun engkau Ahmad tanpa Mim di langit secara batin, sebagai jelmaan pertama dalam makam Ahadiyah. Muhammad, engkau rahmat jagat semesta. Lewat hakikat wujudmu memanifestasi rahmat ilahi kepada para malaikat, kepada para nabi dan rasul, dan kepada seluruh makhluk alam semesta. Muhammad, kasih dan cintamu mengalir pada setiap umat manusia, bahkan kepada seluruh makhluk ciptaan ilahi. Ibarat embun pagi, ibarat angin sepoi-sepoi, ibarat teduhnya pohon rindang, dan ibarat setiap sentuhan kasih dan cinta setiap ibu pada bayinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video persembahan seuntai syair kado Maulid buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu hadirin semua, acara selanjutnya adalah hikmah Maulid dengan mengambil tema meneladani Rasulullah dalam mencintai keluarganya. Insya Allah untuk narasumber yang pertama, barangkali Ustadz Samsun Nurdin sudah hadir di tengah-tengah kita. Udah hadir. Ya. Baik. Kita akan berkenalan sebentar dengan Ustadz Samsun Nurdin. Mungkin kita mendengar namanya sudah tidak asing lagi ya, apalagi Bapak Ibu yang aktif mengikuti kelas filsafat dan irfan bersama Ustadz Rusli setiap hari Sabtu, karena di sana kita mengkaji buku karya Ustadz Samsun Nurdin yang berjudul Miskat Irfani, dan insya Allah ke depan kita akan mengkaji karya beliau juga yang terbaru, yaitu Selangkah Menuju Tuhan, Pengantar Irfan Amali dan Tasawuf Islami. Mudah-mudahan ya. Ustadz Samsun Nurdin ini adalah menempuh pendidikan sarjana S1-nya di Universitas Hasanuddin Makassar, mengambil jurusan Ekonomi Manajemen, kemudian meraih gelar PhD di Jamiah Al-Mustafa, mengambil jurusan Filsafat dan Irfan. Beliau masih aktif membawakan kajian-kajian teologi dan filsafat, irfan dan tasawuf, akhlak dan tafsir Al-Quran. Dan buku-buku karya beliau yang sudah diterbitkan, di antaranya ada Manifesto Kenabian, Miskat Irfani, Insan Kamil dalam Irfan dan Irfan Ibnu Arabi, dan Selangkah Menuju Tuhan,
pengantar irfan amali dan tasawuf Islami. Dan beliau masih aktif menjabat sebagai direktur dari Baginda Ali Institute di Makassar. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita persilahkan kepada Ustadz Samsunar Nurdin untuk memberikan hikmah maulidnya. Kita beri keleluasaan waktu selama 40 menit ke depan, dan insya Allah nanti di akhir sesi akan ada tanya jawab. Kemudian sebelum ditutup dengan doa, kita akan ada kuis berhadiah dan pemutaran door prize. Kami persilakan kepada Ustadz Samsunar Nurdin dengan diiringi sholawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Suara bagaimana suara? Jelas Ustadz. Suara bagus Ustadz. Syukur alhamdulillah. Saya tidak perlu pakai mic. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bari'ul khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibi qulubina wa habibi ilahil alamin. Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabil mayamin al-mutajabin. Alhamdulillah, senang sekali pada malam hari ini kita bersama-sama memperingati Mauludun Nabi, hari kelahiran Nabi tercinta, Nabi agung dan mulia Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita memperingati sebagai refleksi dari kecintaan kita, refleksi dari kesyukuran kita dan terima kasih kita kepada beliau, yang mana sebagai fenomena memang manusia secara natural, secara tabiat terhadap manusia, terhadap orang yang memiliki jasa besar di dalam sejarah, itu akan memperingati baik kelahirannya, memperingati momen-momen daripada perjuangannya, serta memperingati wafatnya. Dan ini adalah suatu persoalan yang natural dan akal juga membenarkan, tanpa kita mesti berdalil dengan sejumlah dalil yang bersifat tekstual. Nah, ini akal insani manusia memiliki empati terhadap orang yang berjasa besar, ya, sehingga memperingati baik itu hari kelahirannya. Oleh sebab itu, saya pikir persoalan ini jangan kita terjebak dengan satu kerangkeng yang disebut dengan bidah. Kita juga tidak memaksudkan bahwa memperingati Maulid itu bahagian daripada syariat Islam. Tidak. Memperingati Maulid adalah sebagaimana manusia secara natural memperingati momen-momen penting di dalam berbagai sejarah perjalanan umat manusia. Kita sendiri misalnya memperingati hari kemerdekaan, hari pahlawan, ya, dan berbagai peringatan-peringatan yang lain. Tapi bahwasanya ketika kita memperingati Maulid mengharapkan pahala dan berkah, itu seperti demikian. Karena di dalam Maulid yang kita lakukan adalah mengingat, mengenang, menyebut namanya, mengucapkan kalam ilahi, mengucapkan berbagai hadis dan riwayat, serta nilai-nilai akhlaki dan transenden yang lainnya yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Nah, mengawali saya punya pembicaraan ini, saya akan
sedikit mengutip dari buku yang saya tulis, judulnya Manifesto Kenabian. Buku ini dulu saya tulis sekitar 10 tahun lebih, itu diinspirasi oleh banyaknya serangan terhadap pribadi mulia dan agung ini. Di Eropa ya, sangat banyak terjadi ya, semacam pelecehan dan pengertilan pribadi agung ini. Karena itulah saya menulis kitab ini yang muatannya diantaranya adalah permasalahan teologi, permasalahan irfani, dan permasalahan akhlaki. Di sini saya mengutip tentang Basyara Hadrat Isa Al-Masih alaihissalam. Basyara yakni berita gembira dari Hazrat Isa alaihissalam. Jadi kita lihat di sini bahwasanya Hazrat Isa saja alaihissalam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Barat yang mengikuti ajaran beliau yaitu agama Kristen itu memberi basyarat, memberi berita gembira tentang kehadiran Nabi Agung ini yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya, di sini kita lihat ya, saya artikan terlebih dahulu. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, ya, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira, mubasyiran, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad. Ya, sebagaimana tadi untaian syair, ya, beliau masyhur di alam transenden dengan nama Ahmad. Ya, di alam bumi masyhur dengan nama Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang, ya, jadi lanjutan ayatnya, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ya, namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka malah berkata ini adalah sihir yang nyata. Nah, jadi kita bisa bahas bahwasanya Nabi Isa alaihissalam menyampaikan kabar gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membawa tentunya ajaran baru bagi umat manusia dan bagi seluruh alam. Ya. Jika nabi yang akan datang itu berada dalam tingkatan nabi-nabi sebelumnya atau berbicara dalam tingkatan risalahnya, maka pertama, tidak butuh kedatangan nabi baru. Kedua, bukan tempatnya untuk memberi basyarah. Bukan tempatnya untuk memberi kabar gembira. Sebab nabi baru itu tidak membawa suatu perkara baru yang mengharuskan Nabi Isa alaihissalam memberi kabar gembira tentang kedatangan. Ya. Jadi Nabi Isa sendiri yang juga termasuk Nabi Ulul Azmi yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu memberi berita gembira tentang kedatangan. Apalagi kita ini umat yang sekarang ini, betapa gembiranya kita dengan kedatangan beliau. Di dalam perspektif teologis untuk membuktikan klaim kenabian seseorang itu ada beberapa aspek.
Di antaranya dengan mukjizatnya. Dan yang kedua dengan pemberitahuan dan penyampaian Nabi yang sudah diterima sebelumnya. Ya, oleh sebab itu dengan pemberitaan dari Nabi Isa alaihissalam bahwa beliau adalah seorang nabi yang akan datang sesudahnya, ini juga suatu bukti terhadap kenabian. Sayangnya para pengikut Injil, pengikut Taurat, ya tidak mau mengakui risalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir ini, yang khatam ini. Nah, ini pertama yang saya bisa sampaikan. Yang kedua, saya ingin juga membacakan satu ayat suci Al-Qur'an tentang pribadi beliau di dalam kehidupannya. Yang mana Allah mengisyaratkan tentang kelembutan beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Ya. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, serta bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Ya. Karena hakikatnya ya, Nabi adalah rahmat, Nabi adalah kasih sayang, Nabi adalah kelembutan, Nabi adalah sosok yang sangat mengasihi umat manusia. Karena beliau dimensi istilahnya eksistensinya merupakan manifestasi daripada nama Rahman Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada diri beliau itu semua sifat-sifat kesempurnaan memanifestasi secara sempurna dan harmoni. Ya, sifat kasih sayang, sifat rahmat, sifat kelembutan, latif, dan berbagai sifat-sifat kesempurnaan ada pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Tuhan memuji nabinya ini. Ya, kita menemukan suatu pujian yang setinggi-tingginya pujian, dan itu pun datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan misalnya pujian dari malaikatnya, bukan pujian dari nabi yang lain, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita akan mendapati di dalam ayat suci Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berkata, wa innaka ya la ala khuluqin azim. Innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah di dalam akhlak yang agung, di dalam akhlak yang tinggi. Khuluq azim. Ya, dari akhlak itu dari kata khuluq. Oleh sebab itu beliau sallallahu alaihi wasallam ya ketika Tuhan memuji dalam dimensi akhlak betapa tinggi dan agung, ya berarti tidak ada sedikit pun kekurangan, tidak ada sama sekali setitik pun kekurangan pada dirinya. Sebab kalau ada sedikit kekurangan dari dimensi akhlaknya, tentulah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengujinya. Beda misalnya kita sesama manusia ini. Kita sesama manusia ini, ya, kendati pun di antara kita terdapat banyak kekurangan, tapi kita saling memuji satu dengan yang lain. Kita memandang bahwa ketika seseorang mempunyai kelebihan daripada diri kita, ya kita memujinya. Tetapi pada diri Nabi, yang disebut dengan kekurangan itu sama sekali tidak ada.
Bahkan semua keutamaan dan kesempurnaan itu ada pada puncaknya pada diri Nabi. Tanpa bisa kita bandingkan dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, innaka la'ala khuluqin azim. Ada kata la-nya di sini. Kalau dalam tinjauan tafsir, ya Ustadz nanti beliau ahli Quran bisa ya istilahnya lebih jauh membahasnya. Ustaz Rusli Malik juga yang senantiasa membahas tafsir dan menulis tafsir. La di sini huruf ta'kid. La ala, tidak hanya mengatakan ala, tapi ada la-nya, la ala, yakni niscaya atas akhlak yang agung, sungguh atas akhlak yang agung. Oleh sebab itu, ya Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa dibandingkan dari aspek akhlaknya, dari aspek maknawiyahnya, dari aspek pemikiran dan ajarannya dibanding daripada para anbiya alaihi salam lainnya. Karena itulah Nabi Isa alaihissalam pun ya, berperan sebagai pemberitahu, pengabar. Ya, beliau sebagai nabi yang mempunyai juga kedudukan tinggi justru berperan sebagai pengabar terhadap kedatangannya. Ini mengindikasikan bahwa nabi lebih tinggi dari para nabi lainnya. Hatta Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan para nabi ulul azmi lainnya. Ya, ini yang harus kita pahami dan bukan sesuatu yang istilahnya tanpa dalil. Ya, dalil banyak terkait masalah tersebut. Riwayat juga yang kita peroleh dari Nabi suci Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau bersabda, ya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus. Bahkan kata innama ini adalah juga mempunyai makna hasr. Innama bu'ithu, sesungguhnya aku diutus liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak mulia, untuk menyempurnakan akhlak agung, ya. Nah, di sini perlu tentunya kita memahami liutammima. Kata liutammima itu artinya menyempurnakan. Artinya seluruh akhlak-akhlak itu sudah beredar, sudah tercipta, sudah terjadi di tengah masyarakat. Ada akhlak agama Buddha, ada akhlak agama Hindu, ada akhlak agama Konghucu, ada akhlak agama Samawi seperti Kristen, ada akhlak agama Yahudi, ada akhlak agama Majusi, ada akhlak agama Zoroaster, akhlak agama Sabi'in, dan berbagai akhlak itu sudah ada berlaku di dalam masyarakat. Tapi itu masih kurang. Masih kurang semua itu dibanding yang akan dibawa beliau. Karena beliau menyempurnakan semua akhlak tersebut. Jadi akhlak Islam itu mengandungi semua akhlak agama-agama. Semua akhlak yang sudah berjalan di tengah manusia ditambah dengan akhlak yang dibawa oleh Nabi suci Muhammad SAW yang belum terdapat dalam kehidupan manusia. Karena ada kata liutammima, menyempurnakan. Tentu yang maknanya ini berarti masih ada kekurangan. Lantas Nabi menyempurnakannya. Sayangnya kita ini yang umat Islam sekarang, ya pembahasan kita ini seputar teologi, fikih, akhlak pun ketika kita bahas teoritisnya. Ya, padahal kita ini jika ingin mengaplikasikan akhlak Islami, maka semua dunia, semua umat akan melihat umat Islam. Karena nilai. Adakah misalnya ajaran yang mengatakan tidak beriman seseorang di antara kalian kalau kalian tidur sementara tetangga kalian kelaparan? Adakah akhlak yang mengajarkan ketika orang tuamu sudah tua, ia bersamamu, jangan sekali-kali berkata saja tidak bisa dikatakan. Adakah seperti ini? Dan berbagai dimensi akhlak Islami yang sangat luas.
Ya, ini Islam agama yang sangat sempurna. Nabinya adalah manusia yang paling sempurna. Nabinya adalah manusia yang paling agung. Kita yang punya jarak jauh daripada nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, patut sekarang dalam hari ini memperingati kelahiran beliau, menapaktilasi daripada akhlak agung beliau. Ya. Di sini saya akan membawakan beberapa penjelasan tentang akhlak beliau. Tadi sudah kita isyaratkan dengan ayat suci Al-Quran beberapa hal tentang akhlak beliau, termasuk pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap akhlak beliau. Ya. Nah, adapun tentang akhlak beliau dalam berbagai penjelasan riwayat, ya, pertama dulu terkait masalah Islam ini, beliau mengatakan, ya ini, beliau berkata, tujuan daripada risalahnya itu yaitu menyempurnakan akhlak mulia yang sudah kita tadi singgung. Kemudian beliau mengatakan Islam itu tiada lain adalah akhlak baik. Dan juga di sebagian riwayat beliau mengatakan bahwasanya akhlak baik itu setengah daripada Islam. Setengah daripada agama. Di riwayat lain beliau juga mengatakan bahwasanya akhlak baik itu adalah kunci untuk memperoleh keutamaan dan kesempurnaan yang lainnya. Karena itu barang siapa yang sudah diberikan akhlak baik, maka ia dengan mudah memperoleh kenaikan dalam berbagai aspek, baik itu ma'nawiyah maupun yang lainnya. Di dalam riwayat lain beliau mengatakan bahwasanya ya, yang paling berat nanti pada timbangan di hari akhirat itu adalah akhlak baik. Nah, jadi tentang akhlak ini tentu pertama ada pada beliau semua, baru beliau ungkapkan bagi umat ini. Di riwayat yang lain beliau mengatakan ya, kebaikan akhlak itu akan menyebabkan daya tarik ya dan keselamatan serta kebaikan dunia dan akhirat. Serta akhlak baik itu menjadi penghalang dari api jahanam. Nah, ini berbagai riwayat. Maksud saya dengan menampilkan tentang masalah akhlak baik ini di dalam berbagai riwayat, artinya sebenarnya kita punya literatur, teks sangat banyak menjelaskan permasalahan akhlak dan motivasi bagi kaum muslimin untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlaknya. Tentu dalam permasalahan meneladani Nabi suci tidak hanya dimensi akhlak. Sebenarnya ada suatu tinjauan bahwa akar dari berbagai persoalan ya, keagamaan dan kehidupan manusia itu ada pada akhlak. Kita beribadah pada Tuhan itu sebenarnya refleksi akhlak sebagai syukur. Ada istilah di dalam teologi, syukur nikmat itu adalah wajib. Ya. Oleh sebab itu kita mesti mengenal Tuhan. Ketika mengenalnya kita mesti beribadah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur adalah suatu pembahasan masuk pada wilayah akhlak, masuk pada wilayah tasawuf dan irfan. Syukur. Demikian pula dimensi-dimensi ajaran Islam lainnya, seperti ibadah itu ya, itu sebenarnya refleksi terima kasih kita terhadap berbagai nikmat ilahi yang datang kepada kita. Oleh sebab itu, paling tingginya ibadah yang didasari syukur. Bukan yang didasari ketakutan terhadap neraka. Bukan yang didasari karena keinginan mendapatkan surga.
Tapi yang paling tinggi ibadah yang didasari oleh syukur. Nah, syukur ini adalah dimensi akhlak. Oleh sebab itu, baik pada dimensi akidah, kita bisa membawa asasnya adalah akhlak, maupun pada permasalahan ibadah kita bisa membawa asasnya adalah akhlak. Ya. Jadi akhlak ini dengan sangat luas pengertiannya, dan sesuai dengan riwayat yang sudah tadi kita isyaratkan bahwa Nabi itu datang hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia. Saya tadi isyaratkan ada kata innama ini istilahnya mufid hasr, yakni mengandung kata batasan, bahwa beliau diutus hanya untuk menyempurnakan akhlakul mulia. Ya. Yakni apa? Yakni seluruh apa yang dibawa Nabi pada hakikatnya berdasarkan dengan akhlak. Ya. Dan inilah nilai-nilai universal yang semua ada pada manusia, fitrah yang ada pada manusia, dimensi akhlak ini. Oleh sebab itu, ya kita tidak perlu menunggu datangnya ayat, datangnya riwayat untuk memahami bahwa adil itu baik, zalim itu buruk, jujur itu baik, dusta itu buruk, ya, amanah itu baik, khianat itu buruk. Itu tidak perlu kita menunggu nas, ya, dalam bentuk ayat suci Al-Quran maupun riwayat, tapi akal sebagai sesuatu yang terbekali pada setiap diri kita, ya, sesuai dengan ini semua kita bisa memahaminya, karena ya akal yang dicahayai dengan fitrah mengakui semua dimensi ini. Seluruh ya manusia di alam ini ya memiliki fitrah terhadap permasalahan keadilan adalah baik. Makanya semua manusia menuntut keadilan. Ya. Cuma Al-Quran serta ajaran Nabi datang membawa untuk mengarahkan perspektif keadilan ini secara benarnya. Karena ya kita semua mempunyai keinginan terhadap keadilan, tapi kesalahan konseptual dalam teoris, baik itu aplikasinya yang detail, ya membawa kita terkadang justru tidak menjalankan keadilan. Seperti ini. Makanya kita juga tetap butuh datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat wahyu, lewat riwayat, menjelaskan perkara-perkara detail. Nah, ini tentunya suatu bahagian daripada yang mesti kita pahami. Nah, dan dimensi bahwasanya meneladani Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan keluarga, itu ya kita melihat fenomena Nabi. Tadi kita sudah isyaratkan bahwa Nabi tidak memiliki kekurangan. Oleh sebab itu Nabi terhadap ya kehidupan keluarganya tidak memiliki cacat dan celah sama sekali. Ya, tidak melihat bagaimana beliau berlaku terhadap istri-istrinya. Ya. Meskipun terkadang ada aspek-aspek keluar dari perkataan istrinya, ya yang kalau misalnya kita ini seperti saya ini orang Makassar ini ya cepat marah, ya ada memang istilahnya orang Makassar itu cepat marah. Ya. Jadi kalau misalnya ada ucapan istrinya ya yang seperti dicontohkan oleh istri Nabi terhadap Nabi, ya kalau kita ini ya marah. Tapi Nabi tidak marah, tidak memiliki kemarahan sama sekali Nabi. Demikian pula Nabi terhadap putrinya, terhadap ya, menantunya, terhadap cucunya, ya sangat banyak disampaikan oleh riwayat-riwayat Ma'sumin alaihissalam tentang bagaimana beliau bersikap dalam keluarga. Demikian pula dalam perilaku masyarakat, beliau adalah paling tawadunya. Dengan ketawaduannya ya beliau sebagaimana tadi kita singgung ya mau duduk-duduk bersama hamba sahaya, mau makan bersama hamba sahaya, menjahit pakaiannya, menjahit sandalnya, dan berbagai dimensi yang kita tidak bisa singgung pada kesempatan ini. Saya tidak tahu berapa lama lagi waktunya. Ya. Nah, yang saya ingin isyaratkan bahwasanya beliau memerintahkan kita untuk mencintai ahlul bait.
Jadi beliau berperilaku baik terhadap ahlul baitnya, dan beliau memerintahkan kita juga untuk mencintai ahlul baitnya. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ayat mawaddah kepada qurba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, qul la as'alukum ajran illa mawaddah fil qurba. Katakanlah Muhammad, la as'alukum, tidak aku meminta pada kalian ajran, balasan sedikit pun. Ajran ini maknanya ya, karena dia adalah bentuknya, istilahnya tidak ma'rifah nakira, artinya sangat luas ajaran itu. Apa saja bentuknya, yang sedikit pun ya, atau yang banyak, beliau tidak meminta sama sekali balasan, illa kecuali mawaddah fil qurba, kecintaan kepada al-qurba. Qurba bisa dimaknai kerabat, tapi qurba di sini ya bisa juga makna yang lebih luas, yakni keluarga suci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita istilahkan kadang ahlul bait, ya. Tetapi ahlul bait ini ya bisa ditinjau dari aspek luas dan sempitnya. Kalau sempitnya yakni yang sesuai dengan ayat tathir ya, itu adalah a'immah suci alaihi wassalam dengan hasrat Zahra salamullah alaiha. Ini sempitnya ahlul bait, yakni para ma'sumin alaihi wassalam. Karena di dalam ayat ini ahlul bait disyaratkan mempunyai kemaksuman. Ya, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira, yakni disucikan sucinya ahlul bait di sini. Ya. Oleh sebab itu, mana ini menghalangi yang lain untuk masuk. Ya. Untuk memasukkan para sahabatnya, untuk memasukkan para istrinya, untuk memasukkan siapa yang lain. Ya. Karena di sini ada makna untuk menyucikan sucinya, yakni maksum. Karena itu kalau dia tidak maksum, tidak suci, tidak boleh masuk kategori ahlul bait dalam perspektif khusus ini. Ya. Makanya tidak bisa kita terima tinjauan yang meluaskan dalam perspektif ini memasukkan yang lain. Kata istri-istri beliau tidak bisa. Ya. Oleh sebab itu menurut perspektif kita dalam hal ini ahlul bait adalah a'immah ma'sumin alaihi wassalam beserta hasrat Fatimah Zahra salamullah alaiha. Ini. Tapi kalau dalam tinjauan luas juga ya masuk zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bisa masuk yang tidak memiliki nasab terhadap beliau. Di sini mungkin kita heran, kok bisa masuk yang tidak memiliki nasab dengan beliau sebagai ahlul bait? Ya. Dalam riwayat kita menjumpai ada penjelasan dari ma'sumin dari Nabi SAW bahwa dia berkata, Salman minna ahlul bait. Salman itu masuk dalam kelompok kami ahlul bait. Ya. Oleh karena itu di sini kita mesti memahami ahlul bait ini ya ada 3 klasifikasi. Pertama, ahlul bait yang mempunyai kenasaban dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hubungan kemaknawiyahan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ahlul bait hakiki yang asli, yang mana mereka ini memiliki hubungan kenasaban serta juga memiliki hubungan ma'nawiyah, yakni semua ajaran dan risalah Nabi mereka juga amalkan, mereka juga istilahnya ikuti dalam kehidupannya. Ya, inilah ma'sumin alaihi wassalam. Dan mungkin juga beberapa di antara bukan ma'sumin ya masuk pada kategori ini, seperti misalnya Hazrat Abdul Fadl Abbas, Hazrat Zainab, Hazrat Ma'sumah salamullah alaiha. Mereka adalah manusia-manusia yang dimensi nasab mempunyai hubungan kenasaban dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta dari dimensi maknawiyah mengikuti jejak-jejak kesempurnaan maknawiyah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka ini adalah kategori ahlul bait ya yang klasifikasi.
Klasifikasi kedua adalah yang hanya memiliki kenasaban dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang kita sebut sebagai zuriyah, yang di Indonesia kita panggil Habib, Habaib dan lain sebagainya. Ya, mereka ini, tapi mereka ini dari dimensi ma'nawiyah kita tidak istilahnya masukkan. Ya, jadi mereka tidak mengikuti jejak ma'nawiyah dan kesempurnaan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka hanya secara kenasaban saja terhadap Nabi sebagai ahlul bait. Nah, kelompok ketiga adalah tidak mempunyai kenasaban dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi secara maknawiyah mengikuti jejak-jejak kesempurnaan maknawiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita ini sebagai ahlul bait seperti Salman Al Farisi, ya, radhiyallahu anhu, ya kita mesti mengikuti jejak-jejak maknawiyah, spiritual, akhlak, ya, perilaku dan berbagai dimensi kesempurnaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang tidak bisa. Hanya kita saja ini yang memang problem, ya, paham tidak beramal. Menurut Hasrat Ayatullah Bahjat, syair suluk bisa dalam bentuk apa yang kau ilmui, amalkan. Kita ini paham, kurang dalam beramal. Padahal nilai insannya kita itu ada pada amal. Ilmu yang bentuknya konseptual itu nanti tidak bersama kita. Ilmu yang bentuknya konseptual. Tapi ilmu yang diamalkan yang bisa berubah dalam bentuk huduri, ini yang bisa bersama kita. Karena ini yang membentuk diri kita. Ini yang membentuk batin kita. Oleh sebab itu meneladani Nabi suci dan agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mesti dalam berbagai dimensi. Kita ini ya di dalam tataran akhlak banyak sekali kelemahannya. Kita lemah dalam akhlak keluarga, kita lemah dalam akhlak masyarakat, kita lemah dalam akhlak kantor, kita lemah dalam akhlak pekerjaan dan berbagai dimensi kita lemah. Oleh sebab itu kadang orang-orang melirik kepada akhlak agama lain. Orang melirik akhlak kepada agama Buddha. Orang melirik akhlak kepada agama Kristen. Padahal sudah tadi saya syaratkan bahwasanya Islam inilah paling sempurna akhlaknya. Sisa ini harus kita bahas secara ijtihadi dan amalkan tentunya. Kalau kita ini umat Islam mengamalkan akhlak yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menjadi umat yang menjadi rujukan nilai-nilai seluruh umat-umat lainnya. Sampai hari ini sayang, sebagian kaum muslim justru membawa kaum muslimin pada pencelaan dari umat lain. Mereka dalam perilaku keras. Tadi ada ayat yang saya sudah singgung, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada nabinya, ya, bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fawzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Ini tentunya terkait masalah sahabat Nabi. Sahabat Nabi, ya ini juga sahabat itu bukan semuanya baik atau bukan semuanya adil. Makanya konsepsi adalah sahabat ini sangat tidak rasional dan bertentangan juga dengan ya berbagai literatur ayat suci Al-Quran, riwayat. Ya. Jadi kelompok-kelompok yang salafi atau intoleran ini yang selalu mendengung-dengungkan dengan adalah sahabat, ya sedikit rasional lah, sedikit ya terbuka lah di dalam masalah pemikiran. Ya, sebenarnya konsep adalah sahabat ini
adalah suatu konsep untuk menghalangi masuknya nilai-nilai ajaran Ahlul Bait alaihissalam. Kenapa? Ya, sebab dengan kita menganuti ajaran adalah sahabat ini, ya kita menerima apa saja datang dari sahabat. Kita tidak mengarah kepada Ahlul Bait alaihissalam. Padahal Ahlul Bait alaihissalam itu juga sahabat kan. Imam Malik sahabat, Imam Hasan sahabat, Imam Husain sahabat. Kenapa? Ya tolong ukurkan. Tapi kembali lagi, di sini kita bisa lihat isyarat di sini pada hakikatnya. Jadi sahabat itu mempunyai ula. Kalau kita bahas di tafsir surah Al-Hujurat, ya saya pernah bawakan tafsir surah Al-Hujurat, di situ mereka malah diancam Tuhan. Hati-hati, jangan keras dalam berbicara dengan Nabi. Bisa-bisa itu amalmu terhapus semua kamu tidak sadari. Nah, seperti itu bahasa Tuhan kepada mereka. Jadi mereka ya sebenarnya dari dimensi akhlak sangatlah tidak mempunyai akhlak yang agung, mulia terhadap Nabi suci Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat ini mengatakan ya bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadwan ghalidhal qalbi lan fatu min hauli. Ya, fa'fu anhum. Ya, maafkanlah mereka karena perilaku mereka terhadap Nabi. Tuhan mengatakan fa'fu anhum. Ya, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, bahkan minta ampunkanlah mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diminta ampunkan apa artinya? Kesalahan, dosa, dan sebagainya. Jadi pada hakikatnya kita tidak bisa menerima konsepsi tersebut. Yang bisa kita terima konsepsinya adalah mawaddah tadi ini kepada Ahlul Bait. Jika ada mawaddah terhadap diri kita kepada Ahlul Bait, sebagaimana tentunya Nabi mempunyai mawaddah kepada Ahlul Bait, pada keluarga suci beliau. Kalau ada mawaddah pada diri kita, baru kita bisa bergerak pada dimensi meneladani mereka. Kalau ada kecintaan, kalau ada empati terhadap mereka, nah ini baru akan membawa kita pada meneladani mereka. Oleh sebab itu, kalau misalnya kita ungkapkan ada mawaddah tapi tidak meneladani, ini mawaddah kita ini masih istilahnya belum full atau masih sangat sedikit sekali. Tidak bisa juga kita tolak bahwa ya ada mawaddah, tetapi ya sebenarnya kita ini kadang terjatuh pada kesalahan karena ada hawa nafsu, ada syahwat, ada godaan syaitan, jin dan manusia. Ya. Justru kita ini banyak mendapatkan godaan dari syaitan manusia. Syaitan jin itu tidak punya kekuatan, tapi syaitan manusia ini lebih kuat rasanya menggoda kita. Ya, ya mungkin bisa kita pahami banyak permasalahan godaan manusia yang sudah terjelma juga dengan sifat-sifat setannya itu lebih kuat menggoda kita, lebih kuat mengajak kita pada kesalahan, kepada dosa, pada akhlak buruk dan lain sebagainya. Ini sebenarnya yang lebih kuat ketimbang jin atau setan. Setan itu ya kita bisa lindungi diri dengan berbagai aspek. Jadi hawa nafsu, ada syahwat, ada hawa nafsu yang kadang mengalahkan akal kita, yang kadang mengalahkan diri kita. Kita cinta, kita ingin meneladani, tapi kadang ini, makanya kalau di dalam ajaran tasawuf, irfani, mudah-mudahan nanti kitabnya dibahas, ada dimensi yang disebut murakabah. Ada dimensi yang disebut murakabah. Yang pertama dulu ada yang disebut dimensi musyaratah. Musyaratah itu artinya apa? Yakni kita mensyaratkan diri kita bahwa kita itu tidak mau berbuat yang menyalahi aturan, perintah, dan larangan ilahi. Tapi sejauh mana ya komitmen ini bisa terrealisasi, perlu lagi ada murakabah. Murakabah itu yakni mengontrol, mengawasi diri kita dalam seluruh saat, dalam seluruh waktu. Sebab kapan ya kita lengah tidak mengontrol diri kita, ya kita akan dimasuki oleh
dan setan, dimasuki oleh keinginan hawa nafsu, ya, dan berbagai dimensi yang akan membawa kita untuk melanggar. Oleh sebab itu perlu murakabah. Nah, setelah murakabah ada lagi muhasabah. Muhasabah yakni memperhitungkan apakah kita konsisten tadi atau tidak. Kalau kita mendapatkan kesalahan, kita segera bertaubat. Ya, kalau kita mendapatkan, ya, istilahnya kesempurnaan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama, kalau kita ingin meneladani, ya, pastilah harus mencintai. Tidak bisa itu. Jadi agama ini adalah cinta. Agama ini adalah kecintaan. Kecintaan kepada Tuhan, kecintaan kepada utusannya, kecintaan kepada ajarannya. Kenapa? Sebab kita memahami, kita ini kan semua ingin sempurna. Semua kita ini kalau ditanya mau kurang atau mau sempurna, mau sempurna. Nah, untuk sempurna itulah jalannya. Merealisasikan ajaran ilahi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah paham semua yang mana akhlak ajarkan kesempurnaan itu jangan cari pada harta, kesempurnaan itu jangan cari pada kekuasaan, kesempurnaan itu jangan cari kepada keterkenalan, kepopuleran. Tidak, kamu tidak akan dapati kesempurnaan di situ. Tapi kesempurnaan carilah pada kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, untuk mencapai kedekatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tidak bisa kita bawa diri kita begitu saja. Ya harus, ya, memasuki, ya, tangga-tangganya, harus memasuki jalannya. Jalannya itu adalah mencintai dulu nabinya, mencintai dulu kekasihnya. Karena dengan mencintai nabinya, mencintai kasihnya, disinilah awal kita ingin bergerak, mengikutinya, meneladaninya. Tuhan berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh terdapat pada diri Nabi itu teladan mulia, uswah hasanah. Bagi siapa? Bagi orang yang menginginkan Allah. Kita kan ingin dekat kepada Allah, ya, dan ingin hari akhirat. Makanya harus mencintai nabinya terlebih dahulu. Mencintai siapa yang dicintai nabinya. Ya. Kan tidak bisa itu kita mencintai nabinya, tapi tidak mencintai apa yang dicintai nabinya. Harus juga mencintai apa yang dicintai nabinya. Mencintai nabinya dengan kita sudah mempunyai kecintaan kepada beliau, ya, itu awal gerak untuk akan mengantar kita meneladani kehidupan beliau. Ya. Apa misalnya perilaku yang baik yang muncul dari beliau, apa yang beliau sunnahkan, apa yang beliau sirahkan, ya, karena kita mencintainya, kita akan meneladani dalam kehidupan kita, terhadap keluarga kita, terhadap masyarakat kita, terhadap negeri kita, terhadap bangsa kita, terhadap seluruh umat manusia, bahkan terhadap seluruh alam semesta. Karena demikianlah Nabi kita. Beliau itu adalah rahmatnya tidak hanya bagi manusia, tapi beliau rahmatnya bagi seluruh alam. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tuhan mengatakan tidaklah Tuhan mengutusnya melainkan bahwa dia adalah rahmat seluruh alam. Jadi beliau ini, ya, ini kita tinjau dalam perspektif irfan. Kalau kita tinjau pada perspektif irfan, ya beliau adalah nafas rahmani, manifestasi daripada nafas rahmani, sehingga seluruh alam jelmaan ini, ciptaan ini, mulai alam malakut sampai alam materi. Ini suatu pembahasan yang istilahnya lebih dalam, yang dibahas dalam ilmu. Afwan Ustaz, waktunya sudah habis. Oh iya. Tadi ada hadis.
saya ingin menggarisbawahi bahwasanya kita tidak mungkin ya menunjukkan citra sebagai pengikut dan pencinta Nabi kalau kalbu kita keras, kalau karakter kita keras, kalau sifat kita keras, ya. Tapi kita mesti lembut, kita mesti penuh kasih sayang, kita mesti penuh keramahan, ya, supaya tercerminlah bahwasanya umat Islam ini benar-benar adalah umat sempurna. Kita ini sudah diberi Nabi yang paling sempurna, sudah diberi kitab suci yang paling sempurna. Apa lagi yang kurang pada kita? Kita juga sudah diberi Imam Ma'sum yang paling sempurna. Ya, Imam Ma'sum ini adalah seperti Nabi SAW. Mereka adalah manusia sempurna. Ya, kita semua sudah diberi itu. Makanya ada imam-imam ini yang memberikan kita istilahnya pemahaman terhadap manusia-manusia sempurna, tidak kepada Nabi, kepada yang lain, dan ada istilahnya hal-hal detail yang bisa kita dapatkan dari masing-masing manusia sempurna ini yang bisa kita ya implementasikan atau realisasikan dalam kehidupan individu kita serta sosial dan bangsa kita. Saya kira sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz dan jamaah semua, kita haturkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan kepada Ustadz Samsunar Nurdin yang telah memberikan hikmah maulid kepada kita semua pada malam hari ini. Baik jamaah semua, acara selanjutnya yaitu kita masuk sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilahkan untuk mengaktifkan audionya. Silahkan. Nanti insya Allah akan langsung dijawab oleh Ustadz Samsunar. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, bisa langsung. Waalaikumsalam Ustaz. Silakan Pak Nur. Ya, alhamdulillah, barakallahu fiik, azim. Ustaz, soalannya tercipta satu selawat yang menyatu, tak kira daripada Alam Hamid ke Muhammad tadi, apabila Allah mentajalikan kesempurnaan dalam rahmatan lil alaminnya tadi, dan kita pula bertanggungjawab menumpahkan tajalli yang sama agar selawat tadi benar-benar fana menjadi satu kesatuan, dan ini mengakibatkan rahmatan lil alamin tadi benar-benar terjali dalam bentuk aktualitas dan bukan sekedar suatu teori. Beri pencerahan tersirat secara batiniahnya Ustaz. Afwan. Barakallahu fiik. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan beliau ini sebenarnya masuk pada ilmu irfan dan tasawuf. Jadi pada hakikatnya di dalam ilmu irfan dan tasawuf diyakini bahwasanya Nabi Mulia Agung Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan emanasi dan hadir pertama dari Hak Subhanahu Wa Taala, dan ini dijelaskan dari riwayat. Iya boleh. Bahwasanya beliau bersabda, Khalaqallah nuri. Yang pertama Tuhan ciptakan itu adalah cahaya. Hanya di dalam jalan tasawuf itu terkenal pembahasan hakikat Muhammadiyah atau Nur Muhammadiyah. Jadi hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammadiyah ini semua dikarenakan ya, pandangan mereka terhadap hakikat ciptaan Tuhan. Yang pertama yaitu adalah cahaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini dalam pembahasan penguraiannya bahwasanya ya di
itu adalah batin, rohani, alam sebelum alam materi. Jadi keberadaan beliau itu berada pada alam sebelum alam materi. Nah, ini juga kita bisa jumpai sebuah riwayat yang mendukung permasalahan itu dari riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kuntu nabiyan wa Adam bainal ma wa tin." Yang artinya bahwa saya itu sudah nabi, ya. Sementara Adam itu masih berada di antara air dan lempung tanah. Ya, ini maksudnya Nabi Adam itu belum tercipta, tapi dia sudah nabi. Tentu bukan di alam materi ini, tapi di alam, ya, istilahnya di alam. Ya, kalau kita mau membahas irfan teoritis sendiri secara detail, ya panjang, kita punya waktu dibutuhkan. Karena pertama ada yang disebut dengan alam atau makam ahadiyah, kemudian makam wahidiyah. Nah, seluruh, ya, yang akan terjelma di alam eksternal itu mengalami dulu perjalanan dari suku rububiyah ini. Ya, ini masih di dalam medan ilahiyah, belum keluar pada medan ciptaan. Nah, di sini Nabi mulia Shallallahu Alaihi Wasallam secara ruhani itu sudah menjadi mazhar, ya, mazharnya nama Allah Subhanahu Wa Taala itu di makam wahidiyah. Jadi mazhar dari nama Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di mana nama Allah Subhanahu Wa Taala ini dibanding dengan nama-nama Tuhan lainnya dari aspek keluasan, kemencakupan dan universalitas itu paling, ya, luas dan universal dari seluruh nama-nama. Makanya semua lagi nama-nama lain itu merupakan, ya, tajalli dari nama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan Nabi SAW masih di alam sana itu adalah mazharnya nama Allah ini. Ya, sebelum terjemah lagi ke alam berikutnya. Jadi rentetan seperti demikian ini terjadi sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah, ya, mengaliri semua maujud-maujud yang kemudian terjelma di alam eksternal. Karena dia yang paling pertama. Yang paling pertama ini. Dan ialah satu-satunya yang istilahnya, istilah min wahid la yasru anhu illal wahid. Jadi dialah yang wahid terjelma ini yang kemudian, ya, memanifestasi. Nah, itu nur muhammad. Oleh sebab itu dengan membahas ini, pendekatan ini, maka beliau mempunyai tentu kedudukan yang sangat tinggi. Ini pertama setelah hak Subhanahu Wa Taala. Terkait masalah salawat, ya, salawat ini, ya, tentu kita sudah memahami baik dalam konteks syariatnya maupun konteks, ya, yang lebih luas daripada itu. Karena salawat itu, ya, Tuhan sendiri yang bersalawat kepada nabinya. Malaikat juga bersalawat. Sehingga kita pun diperintahkan untuk bersalawat. Dan salawat inilah yang bisa mengangkat semua, ya, amalia dan ma'nawiyah kita. Makanya kan kalau kita salat itu harus salawat. Dan salawat kita itu tidak sempurna. Dan salatnya juga tentunya tidak akan diterima kalau tidak mengikutkan keluarga. Disinilah kita lihat. Saya herannya ini, ya, yang kemudian berani memusuhi para ahlul bait, ya, bahkan, ya, yang membunuh ahlul bait, yang membantai Imam Husain alaihissalam. Kok mereka ini melakukan seperti itu? Apa mereka tidak paham bahwa yang kita ucapkan dalam salat itu Ali Muhammad itu adalah Imam Husain, Ali Muhammad itu adalah Imam Hasan, Ali Muhammad itu adalah Imam Ma'sum alaihissalam yang lain, ya. Sehingga, ya, bagaimana Tuhan bisa menerima salat kalau, ya, ini berarti ucapan saja, ya, tidak di dalam kalbu, tidak di dalam, ya, ma'nawiyah. Oleh sebab itu
sangat bahagia kita sebagai pecinta Ahlul Bait, kita memahami nabinya, kedudukan Imam Ma'sumin alaihissalam, kesempurnaannya, dan ini sebenarnya dalam perspektif irfan dan teologi itu sangat dekat sekali. Bahkan bisa dikatakan satu. Makanya insan kamilnya itu irfan dalam pembahasan secara teoritisnya itu tidak bisa kita terapkan kecuali kepada para maksumin alaihissalam. Tidak bisa kita terapkan kecuali kepada nabi beserta para a'immah alaihissalam. Kepada orang-orang yang lain semua tidak bisa. Karena tidak ada jaminan kemaksuman. Sementara insan kamil ini mempunyai aspek dia mesti maksum. Dia mesti mempunyai keruhian sebelum di alam ini. Kesempurnaan. Ini yang bisa saya singgung permasalahan ini. Semoga mengena pertanyaannya karena ada juga antara bahasa. Sepertinya penanya adalah mungkin dari negeri jiran kita. Baik, ya. Semoga terjawab ya Pak Nur. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah Tadabbur Al-Quran, alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir narasumber dari Iran, yaitu Syekh Ali Rabbani. Kita akan persilahkan terlebih dahulu kepada Syekh Ali Rabbani untuk memberikan hikmah maulidnya pada kita semua. Tafadhol ya Ustaz. Beliau guru saya ini Pak. Terus pernah teman juga di Syekh Ali, tafadhal. Syekh Ali. Syekh Ali. Ini kayaknya keluar tadi. Syekh Ali. Mudah-mudahan tidak ada kendala internet. Iya, soalnya internetnya di sana Ustaz agak-agak berat ya. Jadi kendala internet di Iran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Syekh Ali Rabbani. Afan, bismillahirrahmanirrahim. Kepada antum semua, ikhwan, akhwat, hadirin, hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beberapa kali saya masuk di antara antum semua, tetapi HP saya ada kesulitan. Karena itu beberapa kali saya keluar dan masuk, dan alhamdulillah hampir selesai waktu program itu, tetapi untuk berkah betapa baik tentang beberapa menit insyaallah tentang masalah yang penting yang tugas kita sekarang di alam Islam yang itu Beliau kayaknya keluar tuh Bu Meli. Iya, mungkin masih jaringan ya Ustaz. Ya Bapak Ibu sekalian, memang kalau di Iran sekarang lagi agak susah jaringan mereka. Beliau tuh tadi dia ngomong ke saya pakai PVN, tidak langsung pakai PVN. Silakan Bu Meli diteruskan. Ya. Mungkin ada pertanyaan. Kalau nanti dia masuk, kita potong dulu pertanyaan dan baru kita persilakan kepada beliau lagi. Baik, baik.
Silahkan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya langsung atau kita bacakan, sudah ada pertanyaan di room chat untuk Ustadz Samsunar Nurdin. Salam Ustadz, ada hadis yang mengatakan bahwa... Itu boleh kayaknya masuk. Oh masuk ya. Baik, baik. Saya mohon maaf, itulah sinyalnya internet selama 10 hari lemah sekali. Saya mohon maaf. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada masalah tentang wahdatul Islamiyah, ukhuwatul Islamiyah, persatuan untuk umat Islam. Yang penting tentang masalah persoalan kita wahdah terus meninggalkan semua kepercayaan kita, semua keyakinan kita, mazhab kita, tidak. Kita seperti tausiah Allah Subhanahu wa taala kepada Islam, kepada muslimin, kepada Rasulullah yang ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum an la na'budu illa Allah. Tausiah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam itu terjadi di surat Al-Imran tentang agama-agama samawi, bukan selain samawi. Agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam, semua mereka bersatu, semua mereka bersama untuk apa? Untuk mereka menuju Allah Subhanahu wa taala, untuk menerima wahyu ilahi, untuk dialog, yang saling berdialog. Tidak ada perhatian yang luar biasa. Kalau kita bersatu, para mazhab, semua orang yang bermazhab, ahlus sunnah wal jamaah dan mazhab ahlul bait, semua mereka harus bersatu. Salah satu murid saya yang suatu kali sudah bertanya kepada saya di apa sama kita bisa bersatu. Saya menjawab bahwa hantam umat Islam kita juga harus bersatu. Persatuan itu manfaatnya bagaimana? Ada beberapa manfaat untuk persatuan umat Islam. Salah satunya ada kekuatan Islam di hadapan para musuh, di hadapan Amerika, Zionis, Inggris, Perancis, yang kita mengetahui semua musuh yang memusuhi Islam, yang semua mereka mau menghancurkan nama Islam. Itulah faedahnya, manfaatnya yang pertama kan Baik Bapak Ibu, barangkali jaringan di Syekh Ali Rabbani ada gangguan. Kita kembali ke pertanyaan yang ada di room chat. Pertanyaan dari Pak Burhan.
Salam Ustadz, ada hadis yang mengatakan bahwasanya alam ini diciptakan karena Nur Muhammad. Soalan, apakah manusia itu tajalinya Allah ataupun tajalinya Nur Muhammad wa ali Muhammad? Silakan Ustadz Samsunar untuk menjawab. Serabadi ada masuk lagi tuh. Oh, ada masuk lagi ya. Tetapi saya juga perkataan Ustadz bermanfaat untuk saya juga. Saya tidak mau mencampur tangan di pertanyaan itu dan jawabannya Ustadz. Silakan. Saya Rabari, silakan dijawab. Syekh Ali, fadal. Afan, suara saya Ada kedengaran. Ya, Afan. Ya, saya lanjut. Saya terus. Itulah manfaatnya yang kedua. Ya, kita mengetahui siapa yang khianat kepada Islam dan Muslim. Di antara Syiah ada, di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah juga ada. Saya sudah menulis tentang beberapa hadis, tentang beberapa riwayat yang tentang akhlaknya Rasulullah, bagaimana sebagai uswatun hasanah yang kita kebutuhan kita di kehidupan dunia dan akhirat. Tapi masalah persatuan umat Islam, masalah politik yang sangat disayangkan sebagian kaum Syiah dengan nama Syiah simbol-simbol Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sebagian wal Jamaah yang kita tahu mereka bukan Ahlus Sunnah membunuh bantai Syiah dengan dalil tersebut yang orang-orang itu mencaci maki Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti kedua-duanya menurut saya dan menurut ulama Islam. Dan hari ini ada pidato di antara para ulama juga begini ya, kita harus mengetahui dan mengkasihkan yang lemah dan semoga Allah umat Islam bersatu, semoga Allah dan umat Islam senantiasa berjalan menuju kemenangan dan kesuksesan, dan semoga insya Allah semua amal kita, semua ibadah kita, semua perbuatan kita insya Allah diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala di jalan ahlul badan. Afan, waktu kita selesai, waktu saya juga selesai, saya sekali lagi maaf kepada antum semua, kepada Ustaz Malik dan semua ikhwan dan akhwat yang hadir di Afan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah Syekh Ali Rabbani yang walaupun dalam keterbatasan jaringan masih ingin berkhidmat bersama kita. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang ada di room chat. Yang pertanyaan dari Pak Burhan barangkali bisa dijawab oleh Ustadz Samsunar Nurdin, silahkan. Ya, silahkan Ustadz. Bisa mungkin diulang pertanyaannya tadi saya. Oh, baik. Ada hadis yang mengatakan bahwa alam ini diciptakan karena Nur Muhammad. Persoalan, apakah manusia itu tajalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun tajalinya Nur Muhammad, Ali Muhammad? Silakan. Oh iya. Banyak pertanyaannya. Saya ternyata lebih banyak tertarik ke kehidupannya tentang permasalahan lainnya. Jadi
tadi sudah sebenarnya kita isyaratkan bahwasannya pada aspek cahaya dia sebenarnya adalah mazhar juga. Mazhar tajalli, dan di dalam irfan itu, kalau misalnya di dalam falsafah sadra yang kita ketahui itu adalah wujud yang bertingkat-tingkat, wujud yang bergradasi. Tapi kalau di dalam irfan, karena prinsipnya adalah ketunggalan wujud secara individu, ketunggalan eksistensi individual, maka yang bergradasi itu adalah manifestasi. Bertingkat-tingkat itu adalah manifestasi. Jadi inilah dari nama-nama ilahi, dari nama Allah, kemudian manifestasi dalam bentuk mazhar, kemudian mazhar ini lagi manifestasi, terus ya, manifestasi terjadi dari alam malakut ke alam misal sampai ke alam materi. Jadi demikianlah bahwasanya yang memanifestasi adalah cahaya Nabi juga. Jadi kalau kita mau mengatakan yang memanifestasi adalah Allah juga, ya. Kalau yang memanifestasi adalah cahaya Muhammadi juga iya. Tapi secara bertingkat-tingkat ini. Jadi tidak ada istilahnya saling pertentangannya, saling menyalahi. Jadi bertingkat-tingkat. Kalau Nabi adalah sebagai insan kamil, manifestasi daripada nama Allah, jadi dia lagi yang manifestasi terhadap alam-alam di bawahnya, mewujud-mewujud di bawahnya. Oleh sebab itu, ya Allah juga yang memanifestasi. Sebagaimana disyaratkan oleh ayat suci Al-Quran. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Jadi semua yang terjelma ini adalah manifestasi daripada Allah. Kalau kita juga mengatakan semua yang memanifestasi ini adalah cahaya Muhammadi juga benar. Karena cahaya Muhammadi juga merupakan manifestasi yang awal. Manifestasi yang awal, dan dialah juga yang memanifestasikan manifestasi selanjutnya. Jadi seperti itu tinjauannya. Bukan wujud yang bergerasi, tapi manifestasi yang bergerasi dalam perspektif kehidupan. Jadi kita semua ini diatur oleh insan kamil. Bahkan alam ini juga diatur oleh insan kamil yang merupakan mazharnya daripada Allah. Nah, ini berarti nih, tapi jangan lagi di sini Allah di sini ada yang disebut Allah wasfi, ada Allah zati. Nah, ini di Irfan Nazari ini dibahas. Allah zati itu adalah Allah yang tidak terjangkau oleh seluruh maujud. Yang terjangkau ini adalah Allah wasfi yang sudah sebenarnya dia sudah ta'ayyun istilahnya. Jadi ta'ayyun. Ta'ayyun pertama, ta'ayyun kedua, dan kemudian ta'ayyun atau manifestasi di alam eksternal. Saya pikir ini saja yang bisa kita singgung karena pertanyaannya berat ke Irfan Nazari dan perlu mukadimah. Saya pikir ini, Bu. Baik Ustadz, ada satu pertanyaan lagi dari Pak Safri. Adakah wadah atau sarana cara berkomunikasi dengan Allah sehingga terasa bahwa Tuhan benar-benar hadir dalam kehidupan? Seperti apa wadah yang dimaksud jika memang ada wadahnya dalam perspektif Irfan? Dan satu lagi Ustadz, biar sekaligus, bagaimanakah caranya umat Nabi Muhammad ini dapat merasakan kehadiran Rasulullah dalam hidup kami sehingga tertanam kecintaan kepada Rasulullah? Silakan Ustadz, jawaban singkat saja. Oh iya, Bu. Terima kasih banyak. Ya tentu ingin merasakannya haruslah membangun kedekatan
Allah Subhanahu wa taala. Kedekatannya ya ubudiyah. Jadi apa istilahnya ayatnya ubudullah kita ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhan sampai datang keyakinan, pada datang kehadiran terhadap. Jadi jalannya adalah ubudiyah. Ubudiyah ya mengikuti nabinya, jalannya nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu baru kita bisa merasakan dalam bentuk kehadiran. Kita ini pada tingkat usuli saja kadang tidak hadir Tuhan. Yang membuat kita lalai itu karena kehadiran secara usuli Tuhan. Apalagi kalau kehadiran dalam perspektif huduri. Ya, kehadiran usuli saja berat. Ya, setiap hari usuli yang hadir pada kita ya mobil kita, rumah kita, pekerjaan kita, anak istri kita, dan macam-macam yang lain. Usuli saja hadirkan pertama beribadah pada Tuhan, insya Allah hudurinya akan datang. Nah, ada pun permasalahan tentang apa tadi Bu? Saya lupa lagi. Yang kedua tadi itu. Kedua, bagaimanakah caranya umat Nabi Muhammad dapat merasakan kehadiran Rasulullah? Ya, tentu kita sudah mengenali beliau secara global. Ya. Bagaimana mengenalinya secara detail? Ya tentu kita mesti menambah ma'rifat kita kepada nabinya. Ya, menambah ma'rifat kita kepada nabinya, membaca riwayatnya, membaca riwayat tentang dirinya, membaca ada kitab yang dibuat seperti Alamat Taba'i, Sunan Nabi, ya itu sebenarnya belum terjemah mungkin dalam bahasa Indonesia. Jadi pribadi-pribadi Nabi itu kita perlu mengenali ya, sirahnya ya, dan berbagai dimensinya itu kita kenali. Setelah itu tentunya ya dengan berbagai amalia, salawat kita kirim, salam kita kirimkan dalam ayat suci Al-Quran itu kan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kamu salawat kepada nabinya. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Jadi dua diperintahkan kita itu, bersalawatlah dan salamlah kepada nabi. Kita sering bersalam kepada nabi dan sering bersalawat kepada nabi ketika salat. Makanya kita baca Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Setelah itu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita sering berselawat di luar salat. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kurang bersalam setelah salat. Maksudnya kita juga sering bersalam di luar salat. Assalamualaikum ya Habibillah. Assalamualaikum. Itu biasa kalau ziarah-ziarah itu kan salam-salam banyak kan kita jumpai. Assalamualaikum dan seterusnya. Jadi ya merasakan kehadirannya demikian. Membangun kita ini yang harus bergerak membangun kedekatan dengan beliau, mengenali, ma'rifati terlebih dahulu secara teoritis ya dan beramalia, insya Allah dia akan datang dekat dengan kita. Saya kira ini yang bisa saya jelaskan Bu. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Hadirin Bapak Ibu jamaah tadabbur, sayang sekali waktunya untuk sesi tanya jawab ini telah berakhir. Kita akan melanjutkan dengan kuis. Kalau tadi Ustadz yang selesai ya tanya jawabnya ya. Sekarang giliran Ustadz yang akan bertanya kepada Bapak Ibu semua. Insya Allah kuis ini berhadiah uang tunai senilai Rp100.000. Barangkali Ustadz Samsunan sudah menyiapkan pertanyaan. Silahkan Ustadz. Oh iya, saya yang harus bertanya, saya pikir sudah tadi saya kirimi. Ya oke. Pertanyaan pertama yang saya buat ini sangat mudah. Mudah-mudah susah mungkin. Bagi yang tidak tahu ya tentu susah. Sebutkan ayat yang mana Tuhan memuji akhlak nabinya tadi. Silakan Bapak Ibu, ya ada yang bisa menjawab. Jadi ayat yang ada kata khulq, akhlak itu. Ya. Kalau memuji Nabi banyak kan, seperti yang ada akhlaknya. Silakan. Ustaz Syafi'i mau menjawab, silakan.
Iya, surah Al-Qalam ayat surahnya sudah betul. Surah Al-Qalam ayatnya ayat 4. Ya, ayat 4. Kita sudah dijawab secara benar. Kalau mungkin bunyinya itu tadi saya sudah sebutkan, innaka la'ala khuluqin azim. Iya. Sudah? Jawabannya sudah betul. Kalau Ustaz Subai mendapat hadiah ya Ustaz ya. Silahkan untuk pertanyaan yang kedua Ustaz. Ya, pertanyaan yang kedua ini berlomba-lomba. Ya, karena gampang sekali. Siapakah dari kalangan perempuan dan laki-laki yang pertama menerima kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Wah, Ya, Khadijah. Siti Khadijah dan Imam Ali. Ya, Hasrat Khadijah dan Imam Ali. Ali dan Khadijah. Lomba Ki. Ya. Jadi ini berlomba. Bu Meli aku ya dapat. Nah, juga ini bisa disebut berlomba lagi nih. Iya. Silahkan pertanyaan yang ketiga. Berapa jumlah pasukan kaum muslimin dalam perang Badar? 313. 303. Sudah betul. Ya. Nah, nomor 4 ini tidak bisa berlomba, agak susah-susah sedikit. Tidak susah sekali, sedikit saja. Apa makna dari Al-Kautsar dan menurut sebagian ahli tafsir siapa yang dimaksudkan dengan Al-Kautsar? Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah. Ya betul, Sayyidah Fatimah. Kan dua bentuk pertanyaannya. Apa maknanya? Maknanya keturunan. Apa banyak keturunan? Betul. Ya, jadi kebaikan yang banyak. Oke, sudah betul. Iya, Bu Ena, selamat ya Bu Ena. Bu Meli aku jawab betul, Pak. Pertanyaan terakhir berlomba lagi. Saya kalau kasih soal yang mudah-mudah saja supaya kan ya, menurut saya juga itu para guru kalau ngajar kasih soal yang mudah, jangan susah. Wong dia saja kalau mau mengajar lihat buku, lihat textbook, masa yang murid-murid mau diuji susah-susah. Kasihan murid dia lihat textbook. Ya. Guru kalau ngajar pakai buku ngajar, ya, dia lihat. Tapi ketika kasih ujian susah-susah, nggak bisa. Betul Ustaz. Pertanyaan terakhir, sahabat terkenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari tanah Persia. Salman Al-Farisi. Semuanya menjawab. Salman Apa yang lain? Al-Farisi. Ya betul lah. Baik, tadi Ibu Nonik ya yang menjawab ya. Ibu Erna. Aku jawab juga. Sebenarnya nggak boleh ya Bu Meli. Ya, tadi nggak boleh ya. Baik, hadirin Bapak Ibu, kuisnya telah selesai. Saya ucapkan selamat kepada yang tadi 5 orang bisa menjawab pertanyaan Ustadz. Dan bagi yang belum beruntung pada malam hari ini ada peluang untuk mendapatkan hadiah juga. Insya Allah sebentar lagi akan diputarkan roda keberuntungan yang akan dipandu oleh sahabat kita yaitu Mbak Firdausi kepada Mbak Uci. Silahkan Mbak Uci. Baik, terima kasih Bu Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Saya akan coba putar roda keberuntungan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dimulai dari yang Rp50.000 untuk 10 orang ya, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Iya, Mbak Uci. Sudah tampil belum ya? Sudah terlihat belum? Belum ya, sebentar. Nah, ini kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Selamat kepada Ibu Noni Haneman yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, tadi sepertinya agak lambat ini. Belum muter. Tadi sudah satu kali ya Bu ya, ini yang kedua. Selamat kepada Bapak Budi Prakoso. Syukron. Langsung lanjut yang ketiga. Selamat kepada Ibu Magdalia. Kemudian langsung lanjut yang keempat. Selamat kepada Ibu Kalsum. Lanjut yang kelima. Selamat kepada Ibu Emi. Lanjut berikutnya. Selamat kepada Ibu Faridah Ali. Langsung lanjut yang ketujuh. Selamat kepada Bu Dokter. Terima kasih, Mbak. Suara hilang. Oh iya. Halo Mbak Uci. Ya, left. Ya, left. Terkendala koneksi juga ini negara bagian barat. Baiklah, sambil menunggu pemutaran door prize yang belum selesai. Mohon maaf Bapak Ibu. Bu Meli, laptopnya Mbak Uci hang, jadi restart. Keluar. Oh iya. Telepon. Begitu kita doa aja. Ya, dengan sangat menyesal pemutaran roda keberuntungan tidak dapat dilanjutkan, Bapak Ibu. Semoga yang belum beruntung ke depan bisa dapat hadiah lagi ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup dengan doa, saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih, syukron jazakumullah kepada narasumber kita yaitu Syekh Ali Rabbani dari Iran dan Ustadz Samsunar Nurdin dari Makassar. Juga Bapak Ibu yang telah hadir pada malam hari ini. Tak lupa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan di sana-sini, serta mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhirul kalam,
Kita tutup dengan doa. Silahkan Ustadz Rusli Malik untuk memimpin doa. Silahkan Ustadz. Baik, Bapak sekalian, sebelum kita berdoa secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Samsunar dan juga kepada Syekh Ali Rabbani. Semoga Allah SWT memanjangkan usia keduanya, memberkahinya dan memberikan syafaat Rasulullah nanti di yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ja'al mahyana mahya Muhammadin wa ali Muhammad wa mamatana mamata Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma rabbana adkhilna fi kulli khairin adkhalta fihi Muhammadan wa ala Muhammad. Wa akhrijna min kulli su'in akhrajta minhu Muhammadan wa ala Muhammad. Salawatuka alaihi wa alaihim ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami banyak melakukan aniaya atas diri kami. Kau berikan kepada kami, kamu utus kepada kami insan yang paling sempurna. Dengan kitab suci yang juga sempurna. Tapi kami masih sangat sedikit mengambil ibrah daripada keduanya. Kalau bukan karena ampunanmu kepada kami, kalau bukan karena cinta dan kasihmu kepada kami semuanya akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Kami mohon kepadamu ya Allah ya Tuhan kami, hidupkanlah kami sebagaimana hidupnya Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Dan matikanlah kami sebagaimana matinya Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan keluarganya. Masukkanlah kami pada setiap kebaikan yang Engkau juga masukkan padanya Nabi Muhammad kami beserta keluarganya yang suci. Dan keluarkanlah kami dari berbagai macam keburukan yang Engkau juga keluarkan daripadanya Nabi Muhammad kami sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang suci. Kami mohon kepadamu ya Allah Tuhan kami secara khusus pada penceramah kami pada malam hari ini Ustaz Syamsunar dan Syekh Ali Rabbani. Berkahilah keduanya. Angkatlah amal-amal keduanya ke sisi Allah Tuhan kami sehingga menjadi berkah bagi keduanya dan menjadi penyambung umur keduanya. Kami juga mohon kepadamu ya Allah Tuhan kami untuk siapa saja yang hadir pada malam hari ini. Lapangkanlah kehidupan mereka. Pandanglah mereka dengan cinta dan kasih sayang-Mu. Berkahilah mereka dengan syafaat Muhammad nanti yaumil akhirah. Dan berikanlah rezeki kepada mereka untuk menziarahi pusara Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di suatu masa nanti. Kami juga mohon secara khusus kepadamu ya Allah untuk sahabat kami, jemaah kami yang keluarganya sakit, yang menitipkan doa-doanya kepada kami. Angkatlah penyakit mereka ya Allah. Balikanlah kesehatannya seperti sedia kala. Jadikanlah penyakitnya sebagai asbab. Kau ampunkan segala dosa dan kesalahannya. Dan sebagai wasilah baginya untuk dekat kepadamu ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah rezeki kepada kami untuk senantiasa menghidupkan amalan-amalan yang telah dicontohkan Nabi kepada kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran Ustaz. Untuk Presiden nanti ada maulid julud kedua ya Ustaz ya. Assalamualaikum Bu Meli. Baik. Ya mohon maaf ini semuanya Bapak Ibu semuanya tadi tiba-tiba laptopnya error, hang lalu error kemudian restart. Merestart dan datanya hilang semua. Tapi saya sudah catat nama-namanya. Jadi mungkin saya izin nanti saya akan masukkan kembali nama-namanya, kemudian nanti saya akan putar. Nanti nama-nama yang keluar akan saya berikan kepada Bu Dokter mungkin ya atau Mbak Meli ya untuk disebarkan di grup bagaimana? Baik. Ya. Bagaimana baiknya? Insya Allah saya lanjutkan. Saya lagi coba masukkan lagi nama-namanya. Karena memang kebetulan tadi semua peserta sudah saya screenshot. Iya. Ya, terima kasih Bu Meli dan semuanya. Mohon maaf kepada semuanya. Assalamualaikum. Mbak Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.
Terima kasih banyak Terima kasih Bu Meli, Bu Meli, para jemaah semua. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.